Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu guru sekalian? Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan coba berikan jawaban tugas LK 1.2 yang kita akan peroleh pada hari keempat dalam proses PPG dalam jabatan. Oke, untuk mempersingkat waktu, akan nonton videonya ya Bapak Ibu guru sekalian. Tugas LK 1.2 ini diperoleh di bagian titik B, eksplorasi penyebab masalah. Sekarang kita unduh dulu foldernya. Setelah terunduh tugasnya, maka secara umum tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah kan seperti ini tampilannya. Itu terbagi atas 4 kolom. Kolom pertama nomor, kedua masalah yang telah diidentifikasi, kolom ketiga hasil eksplorasi penyebab masalah, dan kolom keempat analisis eksplorasi penyebab masalah. Saya akan berikan informasi jawaban yang menurut pandangan saya sesuai dengan kenyataan yang ada di madrasah saya, di sekolah saya ya Bapak Ibu guru sekalian. Untuk di bagian kolom pertama kolom nomor, kemudian di bagian kolom kedua masalah yang telah diidentifikasi itu kita copy dari tugas LK 1.1. Untuk tugas LK 1.1 saya, ya ini masalah yang telah diidentifikasi, dapat Bapak Ibu guru lihat di video sebelumnya, tugas LK 1.1 identifikasi masalah. Untuk kolom kedua, hasil eksplorasi penyebab masalah, kita peroleh dari jawabannya itu diperoleh dari kajian literatur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan 2 kali wawancara. Wawancara pertama itu bisa Bapak Ibu guru sekalian memilih di antara salah satunya, yakni wawancara bersama guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah, kepala madrasah. Dan wawancara kedua Bapak Ibu guru bisa lakukan bersama dengan pakar. Pakar di sini bisa pengawas ataupun orang yang pakar di dunia pendidikan, orang yang peduli tentang pendidikan. Bapak Ibu guru juga bisa melakukan wawancara dengan para fasilitator pengembangan kompetensi guru dalam MGMP. Analisis eksplorasi penyebab masalah ini, jawaban dari kolom keempat ini atau kolom terakhir ini, yakni kesimpulan dari hasil eksplorasi penyebab masalah. Bisa Bapak Ibu guru tarik berdasarkan kajian literatur, wawancara pertama dan wawancara kedua. Oh ya, untuk kajian literaturnya Bapak Ibu guru bisa sematkan juga di bagian terakhir, di bagian bawah tugas daftar pustaka. Sebaiknya disematkan daftar pustakanya. Jadi jelas kajian literaturnya dari mana, siapa pengarangnya, apa judul literatur artikelnya atau makalahnya atau bahan skripsinya atau bukunya, bisa Bapak Ibu cantumkan di sini. Kemudian kalau perlu Bapak Ibu guru juga cantumkan alamat website tempat Bapak Ibu guru mengambil kajian literaturnya. Oke, kita lanjut ke nomor 1 ya. Masalah yang telah diidentifikasi sesuai dengan kajian LK 1.1 saya, yaitu peserta didik kurang berkeinginan meningkatkan minat baca buku atau artikel pembelajaran kimia pada materi struktur atom. Hasil eksplorasi penyebab masalahnya berdasarkan kajian literasi pembelajaran secara daring, sehingga peserta didik banyak bermain gadget dibandingkan membaca literasi. Itu menurut Kuloh F 2021. Yang kedua, minat membaca masyarakat Indonesia sangat rendah. Dari data UNESCO disebutkan hanya 0,001%, yang artinya dari 1000 masyarakat Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Itu pun menurut Kuloh F dalam artikelnya pada tahun 2021. Hasil wawancara saya dengan Wakamat Kurikulum, yakni pendidik kurang mampu menyampaikan materi kimia yang bersifat abstrak,
Sedangkan hasil wawancara saya dengan pakar, yakni fasilitator MGMP Kimia Provinsi Sulawesi Selatan, yakni pertama, peserta didik pada umumnya menganggap materi pembelajaran kimia secara umum merupakan pelajaran yang sulit. Yang kedua, materi struktur atom itu bersifat abstrak. Penyebab dari peserta didik yang kurang berkeinginan meningkatkan minat baca buku atau artikel pembelajaran kimia pada materi struktur atom, yakni karena minat membaca masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online. Yang ketiga, pendidik belum maksimal menyampaikan materi kimia yang bersifat abstrak. Yang keempat, adanya anggapan pelajaran kimia secara umum merupakan pelajaran yang sulit oleh peserta didik. Yang kelima, pendidik kurang mampu menjadikan struktur atom yang bersifat abstrak menjadi lebih nyata. Kemudian permasalahan kedua, masalah yang telah diidentifikasi yang kedua yaitu terjadinya miskonsepsi peserta didik pada materi termokimia. Kajian literasinya yakni pertama, faktor penyebab miskonsepsi peserta didik meliputi peserta didik itu sendiri, kedua buku ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat guru, kelima cara mengajar dan konteks. Menurut Purwanti W dan Kuncoro S pada tahun 2020. Kajian literatur kedua yaitu penyebab miskonsepsi ini berasal dari kurangnya kemampuan peserta didik, prakonsepsi yang salah, dan intuisi yang salah. Itu menurut Ismi W. Suharsono dan Ardiansa R pada tahun 2020. Adapun hasil wawancara saya bersama dengan Wakamat kurikulum, yakni didik belum terlalu memahami konsep dasar. Kemudian hasil wawancara saya dengan fasilitator MGMP Kimia Provinsi Sulawesi Selatan, ini pertama, pendidik belum menanamkan pemahaman awal yang kuat tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang kedua, ada banyak rumus yang digunakan dalam perhitungan energi yang menyertai suatu reaksi, misalnya energi entalpi pembentukan dengan energi ikatan. Adapun analisis eksplorasi penyebab masalahnya itu penyebab terjadinya miskonsepsi peserta didik pada materi termokimia karena kurangnya kemampuan peserta didik, buku ajar, media pembelajaran, guru, cara mengajar, dan prakonsepsi yang salah dan intuisi yang salah. Yang ketiga, kemampuan numerasi peserta didik secara umum masih belum terlalu baik, diantaranya kemampuan peserta didik dalam membaca data yang berbentuk grafik, diagram, bahkan peserta didik juga cenderung kurang mampu menyelesaikan soal-soal perhitungan kimia pada materi stoikiometri. Adapun kajian literasinya, yakni pertama, peserta didik mengalami sedikit kesulitan dalam menyelesaikan tipe soal yang memerlukan pemahaman dan penalaran yang lebih karena akan banyak menyita waktu dalam proses pengerjaan. Itu menurut Arifin M pada tahun 2020. Kemudian yang kedua, peserta didik mengalami kendala tentang lupa rumus sehingga terkendala dalam proses pengerjaan soal. Itu menurut Kurniawan I dan Rahadian A pada tahun 2020. Adapun hasil wawancara saya dengan Wakamat kurikulum, yakni pendidik kurang mampu menyajikan konsep numerasi pada materi kimia dengan baik. Sedangkan dengan Ibu fasilitator MGMP Kimia Provinsi Sulawesi Selatan, sebab kemampuan numerasi peserta didik yang belum terlalu baik karena peserta didik mengalami sedikit kesulitan dalam menyelesaikan tipe soal yang memerlukan pemahaman dan penalaran. Kedua, peserta didik mengalami kendala lupa rumus dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, pendidik kurang mampu menyajikan konsep numerasi pada materi stoikiometri. Dan yang keempat, kemampuan numerasi dasar belum terlalu baik. Oh ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, sampai jumpa di video berikutnya di part kedua dari tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah untuk pembahasan masalah yang telah diidentifikasi yang nomor ke-4 ya. Para peserta didik masih belum terlalu baik dalam memahami materi-materi struktur atom. Sampai jumpa di video berikutnya ya Bapak Ibu guru sekalian, teman-teman peserta PPG dalam jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.